Saatnya Anda simak Jamus Gemilang, Jagongan lan Musyawaroh. Selamat datang di Desa Wisata. Pelestarian juga sangat penting di mana Filosofi di balik ini tuh apa? Di 96.8 FM Radio Gemilang. .8 FM LPPL Radio Gemilang, Cendela Musik dan Informasi. Hai, selamat pagi Sobat Gemilang. Ketemu bersama saya Kalista Apsari, yang kali ini ready menemani Anda di Jamus Gemilang Jagongan lan Musyawaroh. Spesial kali ini bersama dengan KPU Kabupaten Magelang, membahas topik yang menarik, pemutahiran data pemilih berkelanjutan. Dan Kalista akan menemani Anda selama 1 jam ke depan. Sebuatan yang pengen gabung, Kalista membuka kesempatan di line WA 081578968968 dan siaran Jamus Gemilang kali ini, Sahabat Gemilang, bisa Anda simak melalui live streaming di gemilangfm.id ataupun di beritamagelang.id. Dan Anda bisa simak di YouTube Gemilang FM Official. Dan pastinya Kalista nggak sendirian, sudah hadir narasumber yang menemani Kalista kali ini. Ada Ibu Siti Nurhayati SH, Ketua Divisi Perencanaan Data dan Informasi Kabupaten Magelang. Selamat pagi Ibu Siti, apa kabar Ibu? Selamat pagi Mbak Kalista, Alhamdulillah baik. Gimana kabar Mbak Kalista dan sahabat Gemilang dimanapun berada? Semoga teman-teman sahabat Gemilang selalu diberikan kesehatan. Amin. Oke, Ibu Siti, hari ini ready ya untuk memberikan edukasi kepada masyarakat, tentunya sahabat Gemilang ini tentang pemutakhiran data pemilih berkelanjutan, Ibu. Iya Mbak Kalista, ini Alhamdulillah KPU Kabupaten Magelang diberikan kesempatan oleh Radio Gemilang untuk menyapa sahabat Gemilang dimanapun berada terkait kegiatan KPU Kabupaten Magelang pasca tahapan pemilu dan pemilihan kepala daerah serentak yang baru saja selesai kita laksanakan di tahun 2024. Ini kita ada kegiatan pemutahiran data pemilih berkelanjutan. Oke, Ibu, kita langsung aja nih. Sebenarnya tujuan dari proses pemutakhiran data pemilih berkelanjutan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Magelang ini sebenarnya apa sih, Ibu? Iya, terima kasih Mbak Kalista. Jadi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan ini sebenarnya adalah amanat dari Undang-Undang Pemilu ya, nomor 7 tahun 2017 di pasal 14, 17 dan 20 di huruf L itu disebutkan secara berjenjang bahwa KPU Provinsi dan KPU Kabupaten itu untuk melakukan pemutahiran dan memelihara data pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi ini memang sudah tugas KPU dari tingkat pusat sampai dengan kabupaten kota untuk melaksanakan dari amanah Undang-Undang nomor 7 2017 ini pasca tahapan pemilu dan pilkada terkait pemutahiran daftar pemilih berkelanjutan. Oke, Ibu, kalau KPU mengumpulkan data pemilih baru dan juga memperbarui data pemilih yang sudah ada, ini sebenarnya bagaimana sih, Ibu? Ya, jadi gini ya, tadi kan sudah saya sampaikan ya, terkait data pemilih berkelanjutan, tadi belum saya jawab ya terkait tujuan. Ini sahabat Gemilang juga harus tahu dulu apa itu sih pemutahiran data pemilih berkelanjutan ya, yang biasa kita singkat dengan PDPB. Ini adalah untuk memperbaharui data pemilih berdasarkan DPT pemilu atau pemilihan terakhir dan telah disinkronisasikan dengan data kependudukan secara nasional termasuk di luar negeri. Jadi tujuan dari daftar pemilih berkelanjutan ini yang pertama adalah memelihara dan memperbaharui DPT pemilu dan pemilihan terakhir secara berkelanjutan untuk penyusunan DPT pada pemilu dan pemilihan selanjutnya. Jadi nanti di pemilu 2029 dan pilkada 2029 itu data pemilihnya sudah up to date dan sudah terbaharui gitu Mbak tujuannya. Kalau misal nih Ibu, orang tersebut kan udah didata nih, terus habis itu menikah, terus dia ini pindah domisili, atau bisa pindah provinsi juga, itu seperti apa Ibu prosesnya? Jadi gini Mbak, kriteria dulu ya dari siapa yang berhak untuk menjadi
pemilih dulu ya sebelum masuk ke situ. Jadi kriteria untuk menentukan apakah sahabat gemilang ini masuk sebagai pemilih ya untuk di pemilu 2029 nanti. Yang pertama jelas harus warga negara Indonesia. Jadi di luar warga negara Indonesia tidak bisa menjadi pemilih. Terus yang kedua harus berusia minimal 17 tahun di hari pemungutan suara. Kayak kemarin di pemilu tanggal 14 Februari ya, berarti di tanggal 14 Februari di tahun 2024 kemarin tuh harus berusia 17 tahun baru bisa menjadi pemilih. Terus yang ketiga harus berdomisili sesuai dengan KTP-nya. Misalnya orang Tegalrejo yang nanti didaftarkan di Tegalrejo gitu. Jadi disesuaikan dengan domisili KTP-nya. Terus yang terakhir dia tidak menjadi anggota TNI maupun Polri. Nah, jadi yang berstatus TNI Polri itu tidak bisa menjadi pemilih. Nah, terkait tadi yang Mbak Kalista sampaikan untuk yang pindah domisili. Nah, kenapa pemutakhiran data pemilih ini sangat penting? Nah, kita ingin memastikan karena setiap hari kan mobile orang itu selalu berpindah-pindah ya, Mbak. Mungkin di pemilu kemarin dia berdomisili di Magelang. Bisa saja tahun ini dia sudah pindah di provinsi mana atau kabupaten kota mana. Nah, itu yang kita lakukan di proses data pemutakhiran pemilih ini berkelanjutan untuk memastikan pemilih yang kemarin di pemilu maupun di pilkada ada perubahan atau tidak. Nah, seandainya ada perubahan, nah nanti bisa disampaikan melalui KPU. Dan tidak hanya pindah domisili saja. Apa itu, Bu? Bisa yang meninggal dunia, ya kan tidak mungkin kita ikut sertakan di pemilu yang akan datang. Terus yang kedua, yang hari ini tahun ini sudah berusia 17 tahun, kemarin di pemilu dan pilkada belum ikut toh. Di tahun 2025, 2026 kan pasti ada pemilih yang sudah berusia 17 tahun. Nah, itu yang kita data seperti itu. Oke, kalau KPU sendiri memastikan keakuratan dan kevalidan data pemilih, ini seperti apa, Ibu? Ya, jadi untuk keakuratan dan kevalidan data pemilih ini kita lakukan ada yang di tahapan dan ada yang di non tahapan ya, Mbak. Yang di tahapan ini kan ada namanya tahapan penyusunan daftar pemilih. Nah, ini pertama kali kita bisa tahu data pemilih itu kita diberikan data oleh Kemendagri namanya DP4. Data penduduk potensial pemilih pemilihan. Nah, melalui DP4 itu kita sinkronisasikan gitu. Di Kabupaten Magelang ada berapa toh jumlahnya yang memenuhi syarat tadi saya sampaikan, berusia 17 tahun, berdomisili di Kabupaten Magelang, bukan anggota TNI Polri. Nah, setelah itu baru kita sinkronisasikan. Oh, ternyata jumlah DP4 Kabupaten Magelang ini contohnya pemilu kemarin ya, ada 1.007.518. Nah, dari 1.007.518 ini kita lakukan pemutakhiran data pemilih melalui namanya coklit. Kalau tahapan ya, melalui coklit itu pencocokan dan penelitian. Petugas kita namanya Pantarlih datang ke rumah door to door, memastikan data yang di DP4 yang sudah kita sinkronkan itu sudah sesuai belum dengan faktanya. Makanya dalam pemutakhiran data pemilih itu ada 3 prinsip. Yang pertama akurat ya, datanya betul-betul akurat. Terus yang kedua mutakhir itu terbaru, up to date sesuai dengan faktanya. Misalnya saya Nurhayati betul namanya sesuai, NIK-nya sesuai, alamatnya sesuai dengan domisili saya. Terus yang ketiga harus komprehensif, itu menyeluruh. Ya, datanya itu betul-betul menyeluruh dan bisa dipertanggungjawabkan gitu, Mbak. Oke, itu dari KPU sendiri ya. Nah, kalau peran masyarakat nih, Ibu Siti, dalam proses pemutakhiran data pemilih berkelanjutan ini sendiri, ini sebenarnya apa sih? Nah, kalau di pemutakhiran data pemilih berkelanjutan kan kita tidak punya personil di bawah seperti pas tahapan ya, Mbak, ada Pantarlih. Nah, karena Pantarlih kita, PPS kita, PPK kita itu kan ada batas masa tugasnya ya, karena mereka kan ad hoc. Nah, setelah ini kan di non tahapan ini melalui data pemilih berkelanjutan kita ada semacam
bersinergi dan berkontribusi dengan semua pihak ya, baik stakeholder maupun masyarakat. Nah, ini pentingnya masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif. Bila sahabat gemilang ya, misalnya di masing-masing itu ada yang sudah berusia 17 tahun saat ini di bulan Mei ini, tentunya kan kemarin belum terdata sebagai pemilih ya. Nah, ini kami berharap ada semacam masyarakat atau sahabat gemilang bisa melaporkan ya, baik yang sudah berusia 17 tahun maupun yang sudah meninggal dunia. Jadi kalau yang sudah meninggal dunia kan nanti namanya akan kita coret dari data pemilih sebelumnya pada pemilu dan pilkada. Jadi nanti di pemilu 2029 nama tersebut sudah tidak ada. Nah, untuk yang pemilih baru yang berusia 17 tahun, harapannya teman-teman bisa melaporkan kepada kami biar kami masukkan ke dalam data pemilih berkelanjutan ini. Nanti teman-teman di tahun 2029 sudah terdaftar sebagai pemilih di pemilu 2029. Gitu, Mbak. Oke. Itu melaporkannya ke KPU Kabupaten Magelang ya, Ibu? Iya, nanti bisa melaporkan ke KPU Kabupaten Magelang. Kita ada kontak personnya ya, melalui WhatsApp nanti kami sampaikan yang siap. Sudah berusia 17 tahun. Kita juga nanti ada sosialisasi ke SMA, SMK karena yang berusia 17 tahun kan saat ini sedang duduk di sekolah menengah atas ya. Nanti kita ada sosialisasi masuk ke sekolah-sekolah, kita sampaikan kepada anak-anak SMA, SMK maupun madrasah aliyah yang sudah berusia 17 tahun, silahkan melapor ke KPU Kabupaten Magelang, akan kita data menjadi pemilih baru di pemutakhiran data pemilih berkelanjutan ini. Gitu. Jadi untuk sahabat gemilang nih, jangan lupa ya, yang sudah berusia 17 tahun ke atas bisa langsung datang ke KPU Kabupaten Magelang ya untuk melaporkan dan verifikasi data dirinya ya, Ibu Siti. Iya, Mbak. Oke, Ibu Siti, kita break dulu, nanti kita lanjut lagi. Dan untuk Anda Sobat Gemilang yang pengen bertanya, Kalista masih membuka kesempatan, bisa di line WA 081578968968. Kita akan kembali sesaat lagi. Jateng lebih dekat, edisi Kabupaten Magelang. Yap, seperti yang sudah pernah aku jelasin di episode sebelumnya, Magelang luasnya mencapai 1.085,73 km persegi. Kabupaten ini sudah ada sejak 11 April 907 Masehi dan sekarang dihuni sekitar 1.363.290 jiwa. Kabupaten Magelang gak cuma terkenal karena sejarah dan penduduknya, tapi juga kuliner khasnya yang super lezat. Kalau Kang Mas Bayu mampir ke warung Mangut Pincu, jangan lupa cobain berbagai olahan mangut mereka yang kaya rempah-rempah. Di sini kamu bisa nikmatin mangut belut, mangut ikan beong, mangut wader, dan mangut ikan kotes. Pokoknya surganya pecinta ikan deh. Lanjut ke objek wisata, di Kabupaten Magelang ada satu spot yang sering disebut Nepal Van Java. Tempat ini ada di Dusun Butuh, Desa Temanggung, dan menawarkan pemandangan pedesaan indah dengan latar Gunung Sumbi. Jangan lupa juga kunjungi Candi Borobudur yang megah, terletak di Desa Borobudur, Kecamatan Borobudur. Candi Borobudur ini bukan cuma kebanggaan Magelang, tapi juga Indonesia di mata dunia. Jadi Magelang itu nggak cuma tentang Candi Borobudur loh. Kabupaten ini penuh dengan keunikan dan pesona yang bikin Kang Mas Bayu pasti betah. Yuk kenal lebih dekat ke Kabupaten Magelang. Yung, Bu. Ya ampun, Bapak nggak apa-apa? Dok, sini Dok. Iya Bu, ya ampun, Bapak kenapa? Bapakmu jatuh Dok, dang telepon ambulans cepet ya. Iya Bu. Bapak bangun Pak. Kok lama banget Dok, dang telepon ambulans cepetan. Sabar Bu, saya search Google nomor telepon ambulans deket-deket sini dulu ya. Yalah, lemot banget toh kamu Dok. Iki darurat, ngapain nyari Google? Langsung telepon call center 112 aja. Oh iya Bu.
Melalui layanan bebas call center 112, masyarakat bisa melaporkan masalah kedaruratan di wilayah Kabupaten Magelang. Kejadian darurat yang dimaksud meliputi bencana, kebakaran, kejahatan, kecelakaan, KDRT, gangguan hewan, hingga kerusuhan. Masyarakat bisa menghubungi call center 112 melalui pesawat telepon maupun telepon genggam. Bahkan tetap bisa melakukan panggilan darurat dalam kondisi phone lock atau layar telepon genggam terkunci. 112, selamatkan jiwa. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.8 FM LPPL Radio Gemilang, Jendela Musik dan Informasi. Aku udah kenyang banget nih. Loh, itu makananmu masih banyak banget loh. Nggak kamu habisin? Enggak deh, udah kenyang banget ini. Tahu nggak? Ini itu termasuk food waste loh, alias boros pangan. Tahu nggak sih, di Indonesia ada 23 sampai dengan 48 juta ton makanan yang terbuang sia-sia setiap tahunnya, di mana jumlah ini seharusnya dapat digunakan untuk memberi makan 61 hingga 125 juta orang di Indonesia. Lalu, apa saja hal yang bisa dilakukan untuk meminimalisir food waste? 1. Menyusun rencana menu makanan. 2. Berbelanja bahan makanan sesuai dengan kebutuhan. 3. Menyiapkan makanan dengan baik dan benar. 4. Mengkonsumsi bahan makanan sesuai kebutuhan. Dan jika ada makanan berlebih, bisa dibagikan ke orang-orang di sekitar. Jadi, yuk stop boros pangan. Kalau gitu, aku bawa pulang aja deh sisanya. Biar bisa aku makan di rumah. Hihi. Nah, cakep tuh. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Kemarin aku ngurus kakak di kantor pelayanan, tapi dilayaninya kok lama banget ya. Disuruh balik 2 kali juga, padahal udah bawa semua berkas. Loh, kok bisa? Kamu udah coba lapor belum? Lapor kemana? Emangnya ada yang dengerin? Ya ada dong, sekarang tuh ada lapor SP4N, tempat buat ngadu kalau pelayanan publik gak beres. Serius? Kayak aplikasi gitu? Iya, bisa lewat website juga loh. Pokoknya tinggal isi laporan, terus nanti diterusin ke instansi yang berwenang. Aku udah pernah pakai, cepet kok ditanggepinya. Lapor SP4N adalah sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional. Satu saluran resmi untuk menyampaikan laporan, keluhan maupun saran terhadap pelayanan publik. Akses mudah melalui website di www.lapor.go.id atau bisa juga melalui aplikasi Lapor atau SMS ke 1708. Suara Anda penting. Mari wujudkan pelayanan publik yang lebih baik mulai dari laporan sederhana. Lapor SP4N, suara Anda, perubahan kami. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.8 FM LPPL Radio Gemilang, Jendela Musik dan Informasi. Masih ada ikuti Jamus Gemilang, Jagongan lan Musyawaroh. Di 96.8 FM LPPL Radio Gemilang. Radio Gemilang. Oke, Sobat Gemilang, Anda masih terus bersama saya Kalista Hapsari yang kali ini menemani Anda di Jamus Gemilang Jagongan lan Musyawaroh bersama dengan KPU Kabupaten Magelang dengan tema pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Dan buat Anda yang pengen bergabung, Kalista masih membuka kesempatan buat bertanya di 081578968968. Siaran Jamus Gemilang kali ini bisa Anda simak secara live streaming di gemilangfm.id ataupun di beritamagelang.id, dan Anda nanti bisa simak di YouTube Gemilang FM Official. Dan Kalista masih bersama dengan narasumber, ada Ibu Siti Nurhayati SH, Ketua Divisi Perencanaan Data dan Informasi Kabupaten Magelang. Ibu masih semangat dong? Iya, selalu Mbak Kalista. Oke. Ibu, tadi kan ada beberapa kriteria untuk menjadi pemilih ya.
Dan gimana nih? Apa namanya? Kalau misal kita udah 17 tahun kan, Bu. Iya. Terus masyarakat itu, warga tersebut tidak melaporkan tentang data dirinya. Nah, itu tadi ada Pantarlih juga. Nah, misal lolos dari Pantarlih itu. Ini seperti apa dan bagaimana Ibu nanti dengan proses pemilihannya waktu ada pemilu? Ya, terima kasih Mbak Kalista. Jadi sahabat Gemilang, tadi sudah saya sampaikan ya terkait pemutahiran data pemilih berkelanjutan. Ini tentunya KPU setelah melaksanakan tahapan pemilu dan pilkada ini juga terus harus bekerja untuk memastikan ya, khususnya sahabat Gemilang atau masyarakat Gemilang ya, masyarakat Kabupaten Magelang yang sudah berusia 17 tahun nantinya di pemilu 2029 ini bisa masuk terdata sebagai pemilih di pemilu 2029. Nah, makanya sahabat Gemilang yang hari ini atau nanti ya sampai di tahun 2029 nanti sudah berusia 17 tahun nanti bisa melaporkan kepada kami ya ke KPU Kabupaten Magelang untuk didaftarkan menjadi pemilih untuk pemilu 2029. Nah, pemilih ini sebenarnya ada beberapa kriteria ya Mbak Kalista ya untuk di pemilu maupun di pilkada 2024 yang lalu. Yang pertama ini adalah DPT ya, daftar pemilih tetap, di mana daftar pemilih tetap ini adalah pemilih yang sudah terdaftar ya, namanya ya, yang nanti berhak menerima undangan atau C6 ya saat pemilu maupun pilkada di hari pemungutan. Dan juga ada namanya pemilih pindahan. Nah, pemilih pindahan ini adalah pemilih yang sudah terdaftar di dalam DPT, namun pada hari H pemungutan yang bersangkutan tidak bisa memilih di TPS-nya, misalnya karena alasan tertentu. Yang pertama karena pekerjaan ya, harus melakukan pekerjaan di luar daerah atau karena pendidikan, studi, belajar di luar Kabupaten Magelang itu bisa melakukan layanan pindah memilih. Nah, terus ada lagi namanya pemilih khusus atau DPK. Nah, ini yang sama sekali belum terdaftar sebagai pemilih tetap maupun pemilih pindahan. Nah, dia berhak memilih di TPS yang ada yang sesuai dengan KTP atau domisilinya. Misalnya Mbak Kalista ya di pemilu 2024 yang lalu belum terdaftar, di pilkada juga belum terdaftar. Nah, tapi Mbak Kalista punya KTP sesuai domisili Mbak Kalista misalnya di Mertoyudan. Nah, pada hari H Mbak Kalista bisa langsung datang ke TPS. Tapi jamnya harus 1 jam sebelum TPS ditutup, seperti itu. Nah, makanya gunanya pemutahiran daftar pemilih berkelanjutan ini untuk memastikan ya setiap pemilih yang sudah memenuhi kriteria syarat tadi ya, baik yang sudah berusia 17 tahun, yang sudah meninggal atau pindah domisili, ini dipastikan ya yang berusia 17 tahun sudah terdaftar. Kalau yang sudah meninggal ini nanti namanya akan kita coret atau kita hilangkan dari DPT pemilu yang lalu. Jadi di pemilu 2029 nama yang bersangkutan tidak ada. Nah, seperti itu. Bagaimana Ibu? Terkadang kan ada kasus nih, dia punya KTP di suatu domisili, terus DPT-nya tidak di situ, tapi tidak boleh memilih di domisilinya itu. Itu bagaimana Ibu itu kasusnya? Oh ya, jadi yang seperti Mbak Kalista sampaikan ya, sepanjang dia memiliki KTP sesuai domisili TPS, dia boleh memilih di TPS yang bersangkutan dengan buktinya dia mempunyai KTP sesuai domisilinya. Kadang kan orang itu mobile pergerakan pindahnya kan cepat ya. Kadang waktu ketika didata sebagai pemilih misalnya kemarin di tahapan pilkada contohnya, dia terdaftar di Kabupaten Magelang ya, dicek dpt online.kpu.go.id, dia di TPS-nya di Kabupaten Magelang, tapi
3 bulan atau 1 minggu sebelum hari pemungutan, dia ternyata sudah pindah domisili, pindah ke kabupaten lain ya. Dia namanya sudah terdaftar di TPS itu. Nah, tapi dia kan tidak mungkin balik lagi ke Kabupaten Magelang, mungkin karena jarak waktu ya. Itu tadi ada 2 pilihan. Yang pertama dia melakukan layanan pindah memilih. Layanan pindah memilih ini juga ada ketentuan waktunya, H-30 dan H-7 ya. Jadi tidak bisa on the spot gitu ya. Karena layanan pindah memilih ini kita nanti akan memberikan namanya A5 ya, surat keterangan pindah memilih. Nah, atau misalnya dia nggak sempat sampai H-7 nih karena pekerjaannya banyak hingga lupa melakukan pindah memilih. Nah, dia bisa memilih di TPS-nya yang baru sesuai dengan KTP domisilinya. Jadi tidak ada permasalahan seperti yang disampaikan Mbak Kalista kok saya nggak bisa memilih. Sebenarnya bisa, cuman saja kan mungkin belum tahu gitu loh, dia termasuk kategori pemilih yang mana, apakah dia bisa jadi pemilih yang pindah memilih atau pemilih khusus gitu, Mbak. Oke, siap Ibu. Oh ya, by the way Ibu, dampak dari proses pemutakhiran data pemilih berkelanjutan terhadap proses pemilu dan pilkada ini sendiri, ini apa boleh dijelaskan? Iya, dampaknya sangat besar ya Mbak, dan sangat signifikan dan strategis ya terkait kualitas penyelenggaraan pemilu dan pilkada. Yang pertama tentunya meningkatkan akurasi dan validitas daftar pemilih yang tadinya misalnya di pemilu 2024 maupun pilkada 2024 ketika dia ditetapkan sebagai pemilih ternyata ada kesalahan dalam penulisan nama atau nanti bisa kita bantu rubah melalui proses pemutaran data pemilih berkelanjutan ini. Elemen data-datanya yang salah kita perbarui sehingga datanya betul-betul akurat ya, sesuai dengan apa yang ada di KTP-nya. Terus yang kedua, menjamin hak pilih warga negara. Jadi sahabat Gemilang yaitu nanti kalau melaporkan kepada kami seandainya sahabat Gemilang sudah berusia 17 tahun dan dilaporkan kepada KPU, tentu saja akan menjamin nih sahabat Gemilang sudah terjamin sebagai pemilih yang nantinya akan memilih di pemilu 2029. Terus yang ketiga tentunya mempermudah ya perencanaan terkait logistik pemilu maupun pilkada. Karena dengan data pemilih yang akurat, transparan ya, mutakhir, tentunya akan memudah dalam KPU melaksanakan proses perencanaan logistik, karena logistik ini sangat terkait dengan jumlah pemilih ya. Dari jumlah pemilih yang ditetapkan ini tuh menentukan logistik pemilu seperti misalnya jumlah surat suara ya, terus jumlah kelengkapan TPS yang ada di TPS ini sangat menentukan sekali gitu. Oke, kalau KPU sendiri Ibu mempublikasikan hasil dari pemutakhiran data pemilih yang berkelanjutan kepada masyarakat ini seperti apa? Ya, jadi karena tadi amanat dari undang-undang ya, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan juga kita sudah ada peraturan KPU-nya Mbak Nomor 1 Tahun 2025 terkait pemutakhiran data pemilih. Nah, ini nanti di tingkat kabupaten kota kita akan menyampaikan kepada publik ya rekapitulasi daftar pemilih yang berkelanjutan yang ada di Kabupaten Magelang setiap 3 bulan sekali melalui pleno. Jadi nanti setiap 3 bulan di 2025 ini kan berarti Maret, Juni ya, September sampai nanti Desember per 3 bulan nanti kita sampaikan kepada publik rekapitulasi berapa sih jumlah pemilih di KPU Kabupaten Magelang yang sudah kita mutakhirkan ini gitu. Tentu saja kan ada penambahan dan ada pengurangan. Makanya kita minta betul-betul masyarakat ini berpartisipasi proaktif menyampaikan secara langsung kepada kami bila ada satu saudaranya yang sudah meninggal. Nanti akan kita coret dari DPT yang pemilu 2029 ya. Atau ada juga saudara atau sahabat Gemilang sendiri yang hari ini ya tahun ini sudah berusia 17 tahun kita laporkan, nanti akan ada penambahan tentunya ya jumlah pemilih yang nantinya akan menjadi pemilih di 2029. Nanti setelah rekapitulasi di tingkat kabupaten kota ini nanti akan dibawa ke provinsi. Jadi provinsi akan merekap berapa sih jumlah
pemilih yang terkait pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan, misalnya Jawa Tengah dari 35 kabupaten kota itu direkap berapa jumlahnya. Terus setelah dari provinsi nanti melalui tingkat nasional ini akan direkap setiap 6 bulan sekali. Jadi setiap 6 bulan sekali kita tahu nih jumlah pemilih kita bertambah atau berkurang. Nah nanti kita di bulan Juni ini nanti rencananya ya kita akan rekapitulasi pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan, apakah jumlah pemilih di Kabupaten Magelang bertambah atau berkurang. Kalau di DPT yang lalu itu 1.14.525. Apakah nanti setelah kita mutakhirkan berkelanjutan ini apakah bertambah atau berkurang? Nah itu nanti di akhir Juni kita sampaikan gitu Mbak. Oke, siap. Ibu ada tantangan tersendiri nggak sih dalam pemutakhiran data pemilih ini? Tentunya ada ya Mbak yang namanya tantangan, apalagi ini kita bekerja di non tahapan ya. Tentunya kalau di tahapan kan pertama kita jelas punya anggaran ya untuk melakukan proses pemutakhiran data pemilih. Yang kedua kita juga punya personil di tingkat bawah baik di PPK, PPS maupun Pantarlih tadi yang sudah saya sebutkan. Nah, di non tahapan ini tentunya tantangannya sangat besar sekali. Yang pertama tentu kan anggaran kita berkurang ya, apalagi ada efisiensi ya. Nah, makanya perlu kerja inovasi dan kreativitas dari masing-masing lembaga. Contohnya kami di KPU Kabupaten Magelang untuk pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan ini rencananya nanti kami selain buka helpdesk ya layanan untuk pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan, kami juga akan bekerja sama dengan stakeholder yang ada di Kabupaten Magelang. Bisa melalui pemerintah Kabupaten Magelang kan mereka punya di kecamatan ada, di tingkat desa ada. Nah, kebetulan rata-rata ya pengurus perangkat desa yang ada di Kabupaten Magelang itu sebagian besar juga saat pemilu itu adalah penyelenggara pemilu di tingkat desa yaitu PPS. Jadi memberikan kemudahan kepada kami, nanti kita akan kerjasama di semua desa. Misalnya di desa itu siapa yang meninggal pada hari itu kan nanti akan tercatat ya Mbak. Biasanya kan kalau orang meninggal itu di setiap dusun, di setiap RT pasti kan ada laporannya ya di tiap desa. Nah nanti kami bekerja sama meminta informasi tersebut kepada masing-masing desa yang ada di Kabupaten Magelang. Berapa sih jumlah pemilih di pemilu 2024 yang kemarin yang meninggal di bulan dari Januari sampai bulan Juni. Nah nanti kita rekapitulasi, namanya nanti kalau sudah diberikan kepada kami tentu yang meninggal ini akan kita coret dari daftar pemilih yang kemarin. Nah, terkait pemilih yang baru 17 tahun, kita bekerja sama dengan Disdukcapil karena yang punya data adalah dari Disdukcapil ya. Penduduk yang sudah berusia 17 tahun dari bulan Januari sampai bulan Juni itu ada berapa jumlahnya kan di Disdukcapil. Nah, nanti kita bekerja sama dengan Disdukcapil meminta data tersebut dan nantinya akan kita masukkan menjadi pemilih baru di pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan. Nah, selain itu juga ada pemilih yang pindah domisili, tentu ada toh Mbak, dari Januari sampai bulan Juni yang dari luar masuk ke Magelang, dari Magelang keluar ke Kabupaten Magelang. Nah, itu juga kita data. Nah, datanya dari mana? Makanya kita minta partisipasi aktif dari sahabat Gemilang semua atau masyarakat Kabupaten Magelang yang memenuhi kriteria tadi bisa langsung melaporkan ke KPU Kabupaten Magelang. Kita ada layanan helpdesk-nya nih, kontak WA-nya ya di nomor 0858 68666913. Nanti bisa disampaikan ya di nomor kontak tersebut, menyampaikan bahwa seandainya kok menjadi pemilih pemula, disampaikan misalnya namanya siapa, tempat tanggal lahirnya berapa, terus sama kalau sudah punya KTP bisa difotokan KTP-nya biar kita masukkan ke dalam aplikasi kami namanya Sidalih ya, Sistem Informasi Data Pemilih. Nah, nanti dia secara otomatis sudah menjadi pemilih baru untuk pemilu 2024
Nah, seandainya kok ada saudara yang meninggal, bisa langsung juga menyampaikan di kontak tersebut, menginformasikan bahwa misalnya saudaranya atas nama si A itu meninggal pada hari ini di desa ini, kecamatan ini, Kabupaten Magelang, beserta misalnya KTP-nya, nanti bisa langsung kita coret di Sidali itu namanya, untuk tidak menjadi pemilih di pemilu 2029 gitu, Mbak. Oke, siap. Jadi sahabat Gemilang, jangan lupa ini untuk terus mengupdate ya Ibu Siti ya. Entah itu saudara, tetangga, bahkan tetangga juga bisa kan Ibu dilaporkan? Bisa, saudara, tetangga, teman, sahabat, bisa semuanya. Pokoknya semuanya boleh. Bisa langsung chat aja di 0858 6866 6913, Mbak. Oke, 6913. Oke, Sobat Gemilang, buat Anda pokoknya ditunggu kebersamaannya juga, bisa di line WA 081578968968. Kita break dulu Ibu Siti. Untuk Anda Sobat Gemilang, tetap bersama kami di Radio Gemilang, Jendela Musik dan Informasi. Bagian yang disambung pada setiap lembar uang. Kedua, warna uang sambungan berbeda antara sisi satu dengan sisi lainnya. Ketiga, terlihat ada garis jahitan pada lembar uang mutilasi. Dan keempat, terdapat nomor seri yang berbeda pada bagian sisi. Uang mutilasi ini tentu tidak dapat dipergunakan untuk alat pembayaran, karena merupakan jenis modus penipuan. Nah, kenali ciri-cirinya dan tingkatkan waspada agar kita tidak mudah tertipu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Tri, sesok baru lulus kuliah kerja apa yo? Aku yo bingung Ibu. Nek ana lowongan, kabari yo. Ladalah zaman saya kok isih bingung golek lowongan kerja toh? Buka aja aplikasi Emakaryo. Emakaryo adalah aplikasi yang diinisiasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi atau Disnaker Trans Provinsi Jawa Tengah untuk menjembatani para pencari kerja dengan pemberi kerja di wilayah Jawa Tengah. Cara aksesnya gampang. Tinggal ketik www.bursakerja.jatengprof.go.id, buat akun, pilih jenis pendidikan, dan tada! Informasi lowongan pekerjaan di seluruh wilayah Jawa Tengah sudah bisa kamu akses. Wah, ternyata gampang ya, Bud. Oh, Tri, aku udah ditambah semangat makaryo nek ngene carane. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Terdapat bagian yang disambung pada setiap lembar uang. Kedua, warna uang sambungan berbeda antara sisi satu dengan sisi lainnya. Ketiga, terlihat ada garis jahitan pada lembar uang mutilasi. Dan keempat, terdapat nomor seri yang berbeda pada bagian sisi. Uang mutilasi ini tentu tidak dapat dipergunakan untuk alat pembayaran, karena merupakan jenis modus penipuan. Nah, kenali ciri-cirinya dan tingkatkan waspada agar kita tidak mudah tertipu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Kasus penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba semakin meningkat setiap hari. Keinginan untuk mencoba, ingin tampil beda karena kurangnya rasa percaya diri hingga akhirnya menjadi ketergantungan. Cegah bahaya narkoba dengan CARE. C. Ceritakan masalahmu pada tempat ternyamanmu. A. Ayo, lakukan hal-hal positif dan produktif. R. Rajinlah beribadah. E. Enyahkan pikiran untuk mencoba narkoba. Karena narkoba, sekarang hari-hariku terasa berat dan gak berguna. Kamu gak mau kan masa depanmu hancur karena narkoba? Kamu harus bangkit. Dan aku yakin kamu pasti bisa. Mari ajak penyalahguna narkoba untuk direhabilitasi dari ketergantungan narkoba. Bagi Anda yang mempunyai keluarga atau teman yang terindikasi narkoba, silakan datang ke Klinik Pratama Bina Sehat BNN Kabupaten Magelang gratis. Laporkan segala bentuk indikasi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba kepada si bandar onar atau siap lapor bandar dan overdosis narkoba
di 0821 3869 6844 atau kunjungi kantor BNN Kabupaten Magelang, Jalan Letnan Tukiat, nomor 36A, Deangan, Mertoyudan, Kabupaten Magelang. Informasi ini disampaikan oleh BNN Kabupaten Magelang dan didukung oleh Dinas Kominfo Kabupaten Magelang. Sahabat Gemilang, dalam rangka pembangunan zona integritas dan meningkatkan kualitas pelayanan, Kantor Pertanahan Kabupaten Magelang membuka loket prioritas khusus pemohon langsung tanpa kuasa dan pemohon berkebutuhan khusus. Hari Senin sampai dengan hari Jumat buka mulai pukul 8 pagi sampai dengan pukul 15 sore. Hari Sabtu dan Minggu buka mulai pukul 8 pagi sampai dengan 12 siang. Beberapa keuntungan yang akan didapatkan adalah Anda tidak perlu mengantri, langsung dilayani oleh petugas, memperoleh pelayanan dan informasi secara cepat, tepat, dan jelas, serta biaya dan jangka waktu pelayanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ayo, datang langsung untuk mengurus sertifikat tanahmu. Informasi lebih lanjut, hubungi nomor WA hotline Kantor Pertanahan Kabupaten Magelang 0823 2841 2898 atau telepon kantor 0293 789 665. Informasi ini disampaikan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Magelang kerjasama dengan LPPL Radio Gemilang. Masih Anda ikuti Jamus Gemilang, Jagongan lan Musyawaroh. Di 96.8 FM LPPL Radio Gemilang. Radio Gemilang. Oke, Sobat Gemilang, masih terus barengan Kalista Apsari. Kali ini menemani Anda di Jamus Gemilang, Jagongan lan Musyawaroh, spesial bersama dengan KPU Kabupaten Magelang, membahas pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Dan Sobat Gemilang, buat Anda yang pengen bertanya, masih Kalista buka kesempatan di 081578968968. Dan siaran Radio Gemilang kali ini bisa Anda simak secara live streaming di gemilangfm.id ataupun di beritamagelang.id. Jangan lupa, Anda nanti bisa melihat siaran Jamus Gemilang kali ini di YouTube Gemilang FM Official. Dan masih bersama dengan Ibu Siti Nurhayati SH, Ketua Divisi Perencanaan Data dan Informasi Kabupaten Magelang. Ibu, ini Bu, Kalista mau tanya nih, langkah-langkah yang diambil dari KPU untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pemutakhiran data pemilih ini, Bu. Iya, jadi langkah yang kami ambil untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pemutakhiran data pemilih, yang pertama adalah kita melakukan sosialisasi dan edukasi publik ya. Bisa kita lakukan di media sosial KPU Kabupaten Magelang. Kita gencarkan ya untuk pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan ini, dan juga tentunya seperti hari ini kita melakukan sosialisasi di Radio Gemilang ya, untuk menyapa sahabat Gemilang, untuk menyampaikan betapa pentingnya proses pemutakhiran data pemilih berkelanjutan ini. Terus yang kedua, selain sosialisasi dan edukasi publik itu, kita melakukan layanan lapor diri dan pengaduan seperti saya sampaikan tadi ya, di medsos dan website kami sudah ada untuk layanan lapor diri. Tadi juga kontaknya sudah kami sampaikan, siapapun ya sahabat Gemilang dimanapun yang sudah memenuhi syarat untuk menjadi pemilih ya di pemilu 2029 silahkan mengikuti layanan lapor diri ini untuk melaporkan kepada kami di KPU Kabupaten Magelang. Dan tentunya kita juga melakukan kolaborasi ya dengan instansi pemerintah maupun pihak swasta. Jadi saya sampaikan kita melakukan kerjasama sinergi tentunya dengan Disduk Capil ya tadi terkait data kependudukan. Terus juga kita melakukan kerjasama juga dengan di luar Disduk Capil seperti TNI Polri. Tentunya kan TNI Polri itu juga ada yang purna tiap tahunnya. Nah, kalau sudah mereka purna, mereka berhak untuk menjadi
pemilih dalam pemilu maupun pilkada. Itu Mbak langkah-langkah yang kita lakukan. Oke, terus lanjut Bu. Iya. KPU Kabupaten Magelang sendiri untuk menjaga kerahasiaan dan juga keamanan data dari pemilih ini seperti apa Bu? Kadang kan kita juga takut ya Bu ya dengan serangan cyber atau hal-hal lain yang mungkin bisa menggunakan data kita nih. Iya betul. Jadi untuk menjaga kerahasiaan dan keamanan data pemilih ya, apalagi sudah ada undang-undangnya ya, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi. Nah, kami ya selaku penyelenggara pemilu tentunya memiliki tanggung jawab yang besar untuk menjaga kerahasiaan dan keamanan data pemilih ya, apalagi di data pemilih itu kan juga selain nama kita juga mencantumkan nomor induk kependudukan ya, yang NIK, di mana NIK itu salah satu data penduduk yang harus dijaga kerahasiaannya. Tentunya kami memiliki ya untuk menjaga keamanan dan data pemilih ya, kami menggunakan yang pertama sistem informasi tertutup dan terproteksi kayak Sidalih ya. Kita punya aplikasi untuk data pemilih ini adalah Sidalih. Nah, Sidalih ini tentunya sistem informasi yang sudah terproteksi ya, terbukti di pemilu kemarin kita tidak ada kebocoran untuk data pemilih. Yang kedua tentunya kita mengacu tadi dalam Undang-Undang Perlindungan Data data pemilih, Undang-Undang Nomor 27 2022 ya, dari tingkat atas sampai tingkat bawah, bahkan sampai tingkat pantarlih pun kita diminta untuk menjaga kerahasiaan data itu. Jadi data itu tidak boleh diberikan atau disebarluaskan kepada pihak manapun ya. Jadi betul-betul kita jaga ya, jangan sampai data-data itu bisa keluar. Terus yang ketiga, ini ada pembatasan akses publik terhadap data tersebut. Jadi yang kita tampilkan Mbak Kalista, data pemilih yang sudah kita tetapkan ini kan kita umumkan ya ke publik itu ya, di 372 desa di kantor balai desa itu kita tempel ya, dari TPS 1 sampai TPS yang ada di desa itu jumlahnya misalnya ada 10 ya kita tampilkan. Tapi di data itu kita hanya menampilkan nama ya, nama, alamat dan usia, tidak ada NIK, tidak ada nomor KK, tidak ada, karena memang kita jaga ya kerahasiaannya, karena takutnya disalahgunakan. Jadi di yang kita tampilkan itu sudah tidak menampilkan NIK dan NKK. Jadi betul-betul hanya nama, usia dan alamat saja, seperti itu. Jadi masyarakat juga nggak perlu panik ya, nggak usah panik, nanti bisa dibuktikan yang sudah kita diumumkan nggak ada NIK dan NKK-nya. Jadi betul-betul kita bertanggung jawab ya menjaga kerahasiaan data pribadi dari masing-masing pemilih gitu. Oke, siap. Oke Ibu, closing statement nih, harapan untuk sahabat Gemilang terutama warga Kabupaten Magelang tentang pemutakhiran data pemilih berkelanjutan ini sendiri. Monggo. Iya, terima kasih ya. Yang pertama saya mengucapkan terima kasih kepada Gemilang FM yang sudah memberikan kesempatan kepada KPU Kabupaten Magelang untuk mensosialisasikan terkait pemutakhiran data pemilih berkelanjutan ya. Tentunya harapan kami KPU Kabupaten Magelang ini masyarakat Magelang ya bisa ikut berperan aktif ya untuk mensukseskan kegiatan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan ini dengan minimal ya. Kalau sahabat Gemilang tadi sudah saya sampaikan yang tahun ini sudah berusia 17 tahun bisa melaporkan kepada kami, atau ada saudara, tetangga atau sahabat yang sudah meninggal bisa juga melaporkan kepada kami, karena tentunya pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan ini adalah bagian dari upaya KPU untuk menyediakan data pemilih yang kredibel dan dapat dipertanggungjawabkan dalam setiap penyelenggaraan pemilu dan pilkada. Jadi harapannya nanti di pemilu 2029 data pemilih yang kami sudah lakukan ini betul-betul datanya akurat, akuntabel, mutakhir dan komprehensif gitu Mbak.
Oke, siap. Terima kasih Ibu Ya, Siti Nurhayati sama-sama, Mbak Esa, Kalista. Ketua Divisi Perencanaan Data dan Informasi Kabupaten Magelang yang sudah hadir di studio Radio Gemilang, sudah mengedukasi sahabat Gemilang dan juga masyarakat Kabupaten Magelang tentunya tentang pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Semoga sehat selalu Ibu Ya, amin. dan Terima lancar kasih, Mbak rezekinya. Kalista. Pokoknya semoga yang baik-baik deh Ya, Ibu. sama satu lagi jangan lupa untuk sahabat Gemilang ya, tadi kontaknya bisa disampaikan kalau misalnya sudah berusia 17 tahun atau ada saudaranya yang sudah meninggal atau pindah domisili ya, baik masuk maupun keluar dari Kabupaten Magelang, bisa sampaikan kepada kami di nomor 0858 6866 6913. Kami tunggu semuanya. Oke, siap. Terima kasih Ibu. Dan Sobat Gemilang, sampai di sini dulu kebersamaan barengan Kalista Apsari yang kali ini menemani Anda di Jamus Gemilang Jagongan Lan Musyawarah spesial bersama dengan KPU Kabupaten Magelang, membahas pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Kalista bersama rekan kerja yang bertugas undur diri. Sampai jumpa dan tetap selalu dengarkan 96.8 FM LPPL Radio Gemilang, Cendela Musik dan Informasi. Baru saja Anda dengarkan Jamus Gemilang, Jagongan Lan Musyawarah di 96.8 FM LPPL.